Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Sumenep. Masih pada majelis tafsir surah Al-Fatihah di majelis ketiga. Nah, kemarin atau video sebelumnya telah diterangkan sampai wasumiyat Fatihatal Kitabi. Nah, di sini masih saya ulang kembali, kalau kita bertemu dengan setiap lafat, otak kita harus selalu standby untuk memutuskan lafat ini adalah isim, fiil, atau huruf di lafat manapun yang kita ketemunya. Nah, kita juga makanya harus tahu tandanya isim bagaimana, tanda fiil bagaimana, tanda huruf bagaimana. Nah, sebelumnya kita sudah menandai ini sebagai fiil. Kenapa tandanya? Ya ada taknya di sini. Nah, ya, kalau kita lihat kaidah di mungkin pemirsa sudah hafal Alfiyah, Imriti atau Jurumiyah atau yang lain silakan. Salah satu tanda ini adalah fiil adalah adanya tak di sini. Hmm. Wasumiyat dan dinamakan merujuknya kemana? Surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah dinamakan apa? Fatihatal Kitabi. Dinamakan pembuka kitab. Pembuka kitab. Kitab apa? Ya Al-Quran. Nah, li'anna biha karena sesungguhnya biha dengan Al-Fatihah dengan surah Al-Fatihah itu iftatahal Qur'anu. Nah, karena dengan surah Al-Quran itulah terbukanya Al-Quran. Nah, kalau kita kembali belajar sorof, ifta'ala, iftataha. Arti asli dari lafat ini apa sih? Fataha. Jadi tambahannya adalah alif sama ta ya, tak di sini. Kita harus jeli. Kalau ini untuk menolong kita, kalau tiba-tiba ketemu lafat yang nggak pernah kita baca. Nah, kita cek dulu kira-kira akar katanya itu apa, atau asli lafadznya itu dalam sulasi itu bagaimana, dalam bentuk fa'alanya itu bagaimana. Oh, ternyata ini, yang asli hurufnya adalah fa, ta, ha. Oh, kalau fataha itu membuka, kalau iftataha bagaimana? Nah, dalam kaidah ifta'ala itu punya beberapa faedah. Cuma yang umum diartikan bahasa Indonesia adalah terbuka. Nah, seperti itu ya cara menganalisis lafat demi lafat, khususnya pada wazan seperti ini. Jadi li'anna karena sesungguhnya, biha sebab, ini boleh diartikan dengan, tapi saya lebih suka sebab, karena sesungguhnya sebab Al-Fatihah itu, iftatahal Qur'an, terbukalah Al-Qur'an. Termulailah Al-Quran, boleh seperti itu. Nah, karena ini iftataha ini tidak butuh objek ya, dia cukup fiil sama fa'il. Nah, ini harus juga menjadi kejelian. Kalau pemirsa ketemu dengan fiil yang membutuhkan objek, maka harus dicari benar. Objeknya sebelah mana? Soalnya nggak mesti tempatnya, seperti itu. Nah, karena ini nggak butuh objek ya, aman. Iftatahal Quran. Apakah bisa dibaca dengan yang lain? Nah, boleh. Contohnya uftutiha. Nah, ini dengan fiil mabni ma'lum ya, mabni majhul ya, uftutihal Qur'anu. Iftatahal Qur'anu sama. Tapi ini iftataha dengan maklum, uftutiha dengan majhul. Nah, yang benar yang mana ya? Kalau versi mu'alif kita cenderung ke iftataha ya, karena lebih sering digunakan. Saya pikir seperti itu. Wabiha dan dengan Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah diingat-ingat mu'anas ya, maka diganti dhamir ha. Wabiha taftatihus sholatu.
Nah, kalau ini kan mudzakar, al-Qur'anu. Kalau ini ikut muannasnya as-sholatu, maka ini harus taftatihu. Nah, wazannya sama kan, iftataha yaftatihu. Karena ini muannas jadinya taftatihu. Muannasnya ikut mana? Ikut fa'ilnya, ikut, eee, apa istilahnya, predikat ya. Nah, ikut kalau ini berarti apa, subjek. Kalau urutan di bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. Kalau di dalam konteks bahasa Arab umumnya predikat dulu terus objek subjeknya. Subjek pelakunya itu di sini. Nah, dan sebab atau dengan surah Al-Fatihah itu maka terbukalah sholat. Fatahah itu membuka. Kok terbukalah sholat? Maka bisa digeser maknanya menjadi dimulailah atau bermulalah sholat itu. Wasumia, wasumiyat dan dinamakan. Apa yang dinamakan? Kembali rujukannya diingat-ingat ke atas tadi surah Al-Fatihah. Dan dinamakan surat Al-Fatihah surat Al-Hamdi dengan nama surah Alhamdu. Nah, kalau memaknai boleh Alhamdu, tapi kalau membaca harus surat Al-Hamdi. Nah, kenapa kok dibaca nasab tuh? Nah, ini juga sama. Ya karena tadi sudah wasumiyat naibul fa'ilnya sudah di surah Al-Fatihah. Maka ini sebagai, ibaratnya pengganti pengganti maf'ul ya, maf'ul bih, maka ini menjadi nasabnya di sini. Karena sama itu kan butuh objek. Nah, kalau ini sumiyat, nah sumiyat maka harus juga butuh objek yang seperti di sini, suratal hamdi. Nah, kenapa dinamakan surah Alhamdu? Ya karena di awal surat ini ada lafal alhamdu, ada lafal alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tidak hanya ini sebutannya untuk Fatihah. Kalau ini kan nomor satu ya, nomor satu Fatihatul Kitab. Terus kemudian nomor dua surah Alhamdi, nama lain dari surah Al-Fatihah itu. Kemudian ada lagi wa ummal Qur'ani, maknanya wa sumiyat ummal Qur'ani. Jadi salah satu fungsi huruf ataf itu nggak usah diulang-ulang terus, asalkan ininya konsisten. Ya kalau seperti ini kan panjang sampai seperti ini, maka di sini harus diulang lagi sumiyat. Tapi kalau pendek-pendek seperti ini, nah, maka tidak perlu diulang sumiyatnya, sudah mencakup. Wa sumiyat ummal Qur'ani dan dinamakan pula surat Fatihah itu sebagai Ummul Qur'an. Itu kita katakan ibu ya. Kalau saya memanai induknya Al-Qur'an. Nah, induknya Al-Qur'an sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab itu memang Al-Fatihah karena segala kandungan Al-Qur'an terwakili di situ walaupun secara global ya, secara jemali. Nah, lalu dinamakan lagi wa ummal kitabi ai wa sumiyat ummal kitabi. Dinamakan surat Fatihah itu sebagai ummul kitab, induknya Alkitab. Nah, ini juga menjadi catatan penting dalam kajian khususnya kajian ulumul Quran ya. Karena ada perbedaan sudut pandang Al-Quran dan Alkitab. Kalau Al-Quran itu kita memahaminya sebagai bacaan. Alkitab sebagai tulisan. Nah, jadi adakah perbedaan yang mendetail? Tentunya ada. Kapan dipakainya Al-Quran dan kapan dipakainya Alkitab. Nah, baik itu dalam ayat-ayat Al-Quran, nanti yang konsekuensinya adalah tafsir yang bisa jadi berbeda. Kemudian wasab'al matani dinamakan pula wasumiyat suratul Fatihah as-sab'al matani. 7 yang berulang-ulang. Kenapa dinamakan 7 yang berulang-ulang?
diulang-ulang terus. Li'annaha karena sesungguhnya, surah Al-Fatihah itu, tusna, boleh dibaca tusna. Tusna fis sholati, diulang-ulang di dalam sholat. Nah, kalau saya cenderung membaca ini tusna karena memang dia lebih cocok, kalau pembacaan paling cocok tusna. Maksudnya adalah yang diulang-ulang bacanya surah Al-Fatihah itu di dalam sholat. Misalkan sholat subuh kan diulang minimal 2 kali ya, sholat sesuai rokaatnya. Maka apalagi di sholat itu 5 kali sehari dan setiap hari, otomatis diulang-ulang terus. Nah, jadi 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, Al-Masani ini ibaratnya didobelkan, dilipat gandakan, terus-menerus seperti itu yang diulang-ulang makanya. Nah, dari sini kajian untuk, nahwu shorofnya kira-kira tidak begitu sulit ya kalau di kalimat dari sini sampai sini. Kita lanjutkan. Wa yuqra'u, nah ini juga kenapa tidak dibaca wa yaqra'u? Nah, karena kalau dibaca wa yaqra'u, tidak jelas fa'ilnya siapa. Nah, jadi kalau membaca melihat teks seperti ini, sudah kita tentukan ini, oh ini fi'il. Kenapa? Karena ada ya-nya, misalkan seperti itu. Nah, tinggal kita tentukan statusnya. Oh ini fi'il maklum, fi'il yang biasa, aktif, atau pasif. Kalau aktif, konsekuensinya harus ada fa'ilnya, ada subjeknya di dekat ini. Karena jarang sekali kalau subjek itu jauh. Nah, jadi sebelumnya nggak ada, setelahnya nggak ada, ya oke. Berarti dibaca majhul, dibaca wa yuqra'u. Nah, dan dibaca. Nah, biha, apalagi ini ada bihanya. Karena memang biasanya satu paket antara majhul dan lafadz, huruf bi ini, sehingga otomatis ini benar, ini dibaca yuqra'u. Wa yuqra'u biha, dan dibaca, dengan Al-Fatihah itu fi kulli rokaatin, di dalam setiap rokaat sholat tadi. Nah, jadi tidak hanya diulang-ulang ketika sholat 5 kali sehari, tapi setiap rokaatnya itu diulang-ulang. Nah, fi kulli rokaatin, fi ini membahas sekilas, karena ini adalah huruf jar, setelahnya otomatis jar juga, maka harus kuli. Nah, karena ini satu paket, tidak dibaca kulin, karena kalau dibaca kulin ini masih belum menjelaskan, otomatis ini nggak boleh dibaca tanwin. Bacanya berarti biasa aja, kasroh fi kulli atin. Nah, kenapa dibaca tin? Karena ikut sebelumnya. Kalau sebelumnya jar, maka ini harus jar. Bedanya kalau ini kasroh biasa, ini sudah selesai di sini, maka pakainya tanwin. Atin, pakai kasrotain. Nah, itu ya. Lalu setelahnya wakila. Nah, dan dikatakan. Kalau ini kan, keterangan atau penjelasan pertama. Nah, kalau wakila berarti ada pendapat, perkataan ulama yang biasanya minoritas. Nah, seperti itu ya. Wakila, atau mungkin bukan minoritas tapi mu'alif atau pengarang lebih memilih ini. Kemudian pengarang tetap menunjukkan netralitasnya dengan menunjukkan pendapat lain. Wakila, dan dikatakan oleh sebagian ulama maksudnya. Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah. Kenapa dibaca ha? Karena setelah anna. Kita ingat-ingat, fungsi dari anna, inna, dan saudara-saudaranya adalah menasobkan isim. Ya, Allah ini sebagai isim anna, khobarnya mana? Di sini. Cuma karena khobar anna ini tidak fi'il mudhari, karena ini fi'il madhi, maka tidak terlihat. Nah, gitu ya. Tidak terlihat jasmnya.
tidak terlihat, rofaknya. Nah, li'annallaha istatsnaha, karena sesungguhnya Allah istatsnaha, mengecualikan atau mengkhususkan, surah Al-Fatihah ini lihadhil ummah, untuk umat ini. Jadi kalau mengartikan untuk umat ini. Lihadhil ummah. Ingat-ingat isim isyarah harus sesuai dengan yang diisyaratkan. Kalau yang ini muannas, ini harus pakai muannas juga. Nah, karena ini ada alnya maka ini ummati bukan ummatin. Waddakharaha lahum, dan menyimpannya, nya itu maksudnya surat Fatihah, lahum untuk umat. Nah, ini yang harus dijeli ya. Kalau ini statusnya sebagai lafat ini adalah mu'annas, tapi sebagai dari sudut pandang isi dari umat, kan orang ya, maka orang banyak itu kan harus domirnya adalah hum. Jadi bukan laha, waddakharaha laha bukan, hanya merujuk ke ummah, tetapi lahum maksudnya adalah bukan lafat teksnya ummah yang muannats ini bukan, tetapi isi dari umat ini kira-kira apa? Kan orang banyak maka pakainya hum. Nah, ini ya yang harus diingat-ingat. Mmm, saya ulangi lagi, wa qila li'annallaha istatnaha. Nah, ini juga kaitannya dengan masani. Karena masani ini mempunyai beberapa makna yang cukup berbeda. Kalau ini di dari kata-kata sa sama non ini yang artinya didobelkan atau diulang-ulang. Kalau pendapat ini, lafat al-masani ini lebih cenderung ke makna istasnaha atau mengecualikan. Jadi ada perbedaan yang cukup, besar ya antara makna yang ini dan makna yang dipilih ulama yang lain ini. Jadi surat Fatihah menurut pendapat yang lain ini dinamakan Sab'ul Masani karena sesungguhnya Allah mengecualikan, atau mengkhususkan ya, surat Al-Fatihah ini untuk umat ini. Siapa umat ini? Ya umat Muhammad, alias muslim, orang yang mengikuti, Al-Qur'an. Waddakharaha lahum, dan menyimpan surat Al-Fatihah ini lahum untuk umat tersebut. Nah, kenapa kok disimpan? Ya karena umat-umat sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad tidak dikasih surah Al-Fatihah. Nah, surat ini termasuk yang membuat, para nabi ini juga, eee, kalau dikatakan kayak iri juga, "Wah, andaikan aku dikasih surat itu," ya seperti itu. Maka mendapat banyak keistimewaan ya surat Al-Fatihah ini bagi umat Nabi Muhammad. Nah, kembali lagi ke sini, wal wafiyah, wa summiyat al-wafiyah, ya dinamakan pula surah Al-Fatihah ini sebagai surah al-wafiyah. Mmm, wal kafiyah dinamakan pula surat Al-Kafiyah. Ini hampir sama ya, wafi, kafi. Wafi ini kalau bagaimana mengartikan ini? Misalkan, oh saya nggak pernah tahu mufradat ini, artinya apa ya? Kita preteli dari akar katanya, wafi, dari kata-kata wafa. Wafa, oh kalau wafa pernah menunaikan misalkan, atau melaksanakan. Berarti kalau wafi, al-wafiyah, berarti surat yang melunasi atau menunaikan. Kok bisa ditunaikan? Karena seluruh kandungan Al-Quran sudah tertunaikan di dalam surat ini, gitu. Kalau dari pemaknaan itu. Wal kafiyah, apa ini ya? Kayak nggak pernah dengar. Nah, ini dilihat dari pretelannya. Maka ini pentingnya belajar sorof ya. Karena tahu struktur lafadznya. Dari kata-kata kafi. Kafi kan fa'il. Berarti fi'ilnya apa? Kafa. Oh, kafa itu, oh iya, kafa mencukupi atau cukup. Berarti al-kafiyah surat yang mencukupi. Mencukupi apa? Oh, mencukupi segala hal. Maka banyak orang itu doanya pakai Fatihah,
terus, segala macam itu pakai Fatihah karena sudah cukup gitu ya, seperti itu.